Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ananda, ketemu lagi dengan Ibu pada video pembelajaran matematika. Nah, pelajaran kita kali ini adalah bentuk umum dan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, Ibu yakin Ananda sudah siap dan semangat untuk belajar hari ini. Sebelum kita lanjut pelajaran kita lihat dulu aplikasi persamaan kuadrat. Nah, di antaranya adalah dapat ditemukan pada perencanaan gedung atau konstruksi infrastruktur lainnya. Nah, masih banyak kegunaan atau aplikasi persamaan kuadrat ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah belajar bentuk umum dan persamaan kuadrat, diharapkan Ananda dapat yang pertama mendefinisikan persamaan kuadrat. Yang kedua, menentukan bentuk umum persamaan kuadrat. Yang ketiga, membedakan persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat. Yang keempat, menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang kelima, menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan konsep persamaan kuadrat. Nah, sekarang mari kita lihat pengertian dari persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0 dan A, B, dan C adalah anggota bilangan real, di mana A dan B itu disebut koefisien, C disebut konstanta, dan X itu disebut dengan variabel. Nah, sekarang kita lihat himpunan penyelesaian persamaan kuadrat. Untuk menentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat dapat dilakukan dengan cara yang pertama dengan memfaktorkan. Ya, penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 0, A, B, C adalah anggota bilangan real. Dengan cara memfaktorkan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, kita cari dua bilangan apabila dikalikan hasilnya C. Dan jika kedua bilangan itu dijumlahkan, hasilnya adalah B. Sehingga bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat diubah menjadi X tambah X1 dikali X tambah X2 sama dengan 0. Nah, sekarang untuk lebih memahami tentang materi kita, mari kita lihat contoh soal 1. Nah, contoh soalnya adalah tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari persamaan X kuadrat dikurang 2X dikurang 24 sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya adalah, nah kita cari dua bilangan yang hasil kalinya min 24 dan hasil jumlahnya min 2. Nah, kita dapat bilangan itu adalah min 4, min 6 dan 4. Sehingga persamaan X kuadrat dikurang 2X dikurang 24 sama dengan 0 dapat diubah menjadi dalam kurung X dikurang 6 dikali dalam kurung X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, sehingga diperoleh X dikurang 6 sama dengan 0 atau X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, yang pertama didapatkan nilai X-nya adalah 6 dan yang kedua didapat nilai X-nya adalah min 4. Nah, sehingga didapat akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 2X dikurang 24 sama dengan 0 adalah
X yang pertama adalah min 4 dan X yang kedua adalah 6. Nah, sekarang mari kita lihat contoh yang kedua. Jumlah dua bilangan sama dengan 30. Jika hasil kali kedua bilangan itu sama dengan 200, tentukan bilangan tersebut. Nah, kita coba penyelesaiannya. Sekarang kita misalkan bilangan yang pertama itu adalah X, bilangan yang kedua adalah Y. Maka X tambah Y sama dengan 30, Y sama dengan 30 dikurang X. Sehingga diperoleh hubungan, dari yang diketahui soal, hasil kali dua bilangan sama dengan 200. Berarti X dikali Y sama dengan 200. Setelah kita substitusikan, didapat X dikali dalam kurung 30 dikurang X sama dengan 200. Kita kalikan, didapat 30X dikurang X kuadrat sama dengan 200. Nah, sehingga diperoleh persamaan kuadratnya X kuadrat kurang 30X ditambah 200 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan menjadi X dikurang dalam kurung X dikurang 10 dikali dalam kurung X dikurang 20 sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilai X yang pertama adalah 10 atau nilai X yang kedua adalah 20. Nah, sekarang kita lihat untuk X sama dengan 10 diperoleh Y sama dengan 30 dikurang 10 sama dengan 20. Untuk nilai X sama dengan 20 diperoleh nilai Y sama dengan 30 dikurang 20 sama dengan 10. Nah, sehingga kita dapatkan kedua bilangan yang dimaksud adalah 10 dan 20. Bagaimana Ananda semuanya? Mudah-mudahan Ananda semuanya mengerti dan paham dengan materi bentuk umum dan mencari akar-akar persamaan kuadrat. Untuk lebih memahami materinya, silahkan Ananda pelajari bahan ajar dan boleh dicari dari referensi lainnya. Nah, selamat belajar anak-anak, tetap semangat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.